kembali lagi dalam acara Teens for Christ atau TFC pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya, Francisco Kenji, marilah kita bersama-sama mendalami tema kita, yaitu Gamon atau gagal move on. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon tuntunan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Sehingga kami boleh untuk dibangunkan, kami boleh untuk menekuni firman Tuhan pada saat ini. Secara khusus, firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk move on di dalam kehidupan kami juga. Mohon tuntunanmu ya Tuhan, dan bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya teman-teman, tema kita hari ini adalah Gamon atau gagal move on. Dan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai yang ke-26. Dengan nas utama kita yaitu Kejadian 19 ayat 26. Bunyinya, tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya teman-teman, move on merupakan sebuah proses untuk melepaskan diri dari masa lalu yang mengikat kita. Dan ketika kita sudah beralih, kita sama-sama melanjutkan hidup dengan fokus pada masa kini dan masa depan. Move on itu bukan hanya soal melepaskan diri dari masa lalu, tetapi ketika kita juga harus kembali memulai pengalaman yang baru. Contohnya, kita mulai masuk ke sekolah yang baru, kita bertemu dengan teman-teman yang baru. Ya teman-teman, move on mendorong kita untuk melanjutkan hidup dengan segala hal yang baru yang ada di depan. Banyak orang yang gagal move on, baik dari kenyamanan masa lalu atau dari pengalaman yang menyakitkan. Bukan karena sulit melupakan, tapi karena mereka tidak mau melepaskan dan tidak mau untuk bergerak maju. Bicara soal gagal move on, istri Lot adalah salah satu orang yang mengalaminya. Ia gagal move on bukan dari rasa sakit pada masa lalu, melainkan dari rasa nyaman dengan kehidupannya dulu di kota Sodom. Ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memperingatkan Lot dan keluarganya. Mereka harus pergi berlari menyelamatkan diri. Mereka diingatkan tidak boleh berhenti dan menoleh ke belakang. Lot beserta istri dan kedua anaknya pergi meninggalkan Sodom ke arah kota Zoar. Namun di tengah perjalanan, istri Lot melanggar perintah itu. Dia menoleh ke arah Sodom sehingga berubah menjadi tiang garam. Padahal sebelumnya sudah diingatkan. Ia masih belum sepenuhnya melepaskan kehidupan lamanya di Sodom. Ada kenyamanan yang masih terpaut di dalam kota itu. Hatinya masih terpaut pada kenangan di kota itu. Istri Lot gagal move on dari kenyamanan hidupnya di Sodom. Teman-teman, hidup itu bergerak ke depan. Kita nggak bisa untuk mundur ke belakang. Karena itu kita perlu menatap ke masa depan. Kita melangkah maju dan kita tidak terjebak pada apa yang sudah berlalu di masa lampau. Memang kita belajar dari masa lalu. Kita perlu untuk mengingat masa lalu. Kita tidak mungkin ada kalau tidak ada masa lalu. Tetapi untuk belajar menjadi orang yang lebih baik demi masa depan, bukan karena gagal move on. Gagal move on adalah ketika kamu tidak mau melepaskan. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga kenyamanan di masa lalu. Gagal move on dapat menghambat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menikmati hari ini serta mempersiapkan masa depan. Yuk, teman-teman, kita belajar untuk move on. Amin. Mari kita bersama menutup renungan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk sapaan-Mu yang boleh hadir menyapa kami. Kiranya pada hari ini ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk belajar melepaskan masa lalu. Mohon Tuhan yang boleh mampukan, Tuhan yang boleh kuasai hati kami, sehingga kami boleh
untuk melepaskan apa yang sudah berlalu. Kami boleh melangkah bersama. Kami boleh menjalani hari kami dan mempersiapkan masa depan kami. Kami tentu tidak akan pernah bisa melepas masa lalu, karena kami yakin ada tuntunan Tuhan, ada rencana Tuhan juga di dalamnya. Namun, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, menghitung hari-hari kami, dan menjalani hari kami dengan hikmat dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hati, kehidupan kami, hari-hari kami, semuanya ke dalam cinta kasih-Mu. Amin. Ya, demikian renungan Teens for Christ kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita.